Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Oktavian Putra Gani. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan multimeter atau biasanya disebut multitester atau avometer. Sebelum menggunakan alat ukur, sebaiknya kita mengetahui fungsi dari alat ukur tersebut. Fungsi dari multitester adalah yang pertama, sebagai alat pengukur arus. Arus pada alat ini dilambangkan dengan A atau ampere. Yang kedua, mengukur tegangan. Pada alat ukur ini, tegangan dilambangkan dengan huruf V atau volt. Dan yang ketiga, mengukur hambatan. Pada alat ukur ini, hambatan dilambangkan dengan ohm atau ohmega. Bagian-bagian multimeter. Di sini ada kurang lebih 10 bagian dari multimeter atau multitester. Tapi yang paling utama di sini adalah skala, jarum penunjuk meter, zero adjusting screw, zero ohm adjusting knob, dan test lead negatif ataupun test lead positif. Dan di sini ada saklar pemilih. Nanti kita akan menjelaskan cara penggunaannya satu persatu. Cara pembacaan hasil pengukuran. Pada alat ukur ini, pembacaan pengukuran digunakan dengan 3 skala. Yang pertama skala hambatan, yang kedua skala tegangan, yang ketiga skala ampere atau arus, tergantung dari alat ukurnya. Tetapi multimeter biasanya memiliki 3 skala tersebut. Sebelum menggunakan alat ukur, kita harus mengkalibrasi alat ukur. Cara mengkalibrasi alat ukur di sini ada 2. Untuk pengukuran tegangan dan arus, dikalibrasi menggunakan penyetel jarum. Dan untuk pengkalibrasi hambatan, itu menggunakan penyetel khusus untuk hambatan yang berbentuk bulat seperti pembesaran volume. Untuk kalibrasi pengukuran hambatan sendiri, yang pertama adalah hubungkan kedua lead positif dan negatif, sehingga jarum bergerak ke arah kanan. Dan pastikan jarum berada di angka 0, tepat di angka 0 sebelah kanan. Selanjutnya, yang ketiga, jika belum tepat maka putar penyetel hingga jarum tepat ke angka 0. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran tegangan. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah putar selektor ke arah DC volt atau AC volt. Untuk nomornya tergantung dari besaran yang akan kita ukur. Untuk arus DC, itu biasanya kita akan menggunakan dari 2,5 sampai 50 volt. Sedangkan arus AC, biasanya kita akan menggunakan 250 volt. Untuk DC volt sendiri, karena kita akan mengukur baterai, kita akan menggunakan nilai 2,5. Kemudian yang kedua, letakkan test lead positif atau yang merah pada terminal positif baterai, test lead negatif atau hitam pada terminal negatif baterai. Perlu diketahui tidak boleh ada kesalahan, karena jika terjadi kesalahan kemungkinan akan memutuskan skring yang ada pada alat ukur, ataupun lebih parahnya alat ukur tidak bisa digunakan lagi. Yang terakhir itu lihat arah jarum penunjuk yang menunjukkan tegangan pada baterai. Di sini arah penunjuk itu menunjukkan angka 50, 100, dan 4. Karena kita menggunakan 2,5, berarti kita menggunakan skala 250. Dan di 250 kita menggunakan angka 100, menunjukkan angka 100. Cara pembacaan hasil pengukuran atau pembacaan nilai. Pada jarum menunjukkan angka 100. Karena menggunakan skala 2,5, maka pembacaan menggunakan penghitungan skala 250. Hasil pengukuran adalah 100 dibagi 100 sama dengan 1,0 volt. Maka hasil pengukuran adalah 1,0 volt. Kenapa menggunakan 100? Karena skala 2,5 sama dengan 250. Perbedaan kedua tersebut adalah dari kelipatannya. Karena 250 adalah kelipatan 100 dari 2,5. Selanjutnya pengukuran hambatan. Seperti yang tadi,
putar selektor ke arah ohm. Di sini ada macam-macam, mulai dari 1 sampai 10.000 ohm. Tapi kita menggunakan 10. Nah, pada pengukuran hambatan, ini tidak masalah terbalik. Di test lead, positif atau negatifnya tidak masalah terbalik. Pengukuran hambatan, biasanya selain untuk mengetahui nilai hambatan, juga bisa mengetahui apakah lampu putus ataupun sekring putus. Nah, untuk pengukuran ohm ini, kita dapat mengetahui suatu rangkaian apakah terjadi putus atau tidak. Pembacaan hasil pada pengukuran hambatan. Cara pembacaannya dibaca dari sebelah kanan ke kiri. Yang kedua, skala digunakan adalah yang paling atas dari semua skala pada alat multimeter. Yang ketiga, berbeda dengan pembacaan pengukuran dan tegangan arus. Perbedaannya adalah di sini kalau yang hambatan itu pembacaannya dari kanan ke kiri, sedangkan untuk arus dari kiri ke kanan. Itu adalah skala hambatan ohm, itu yang paling atas. Cara pembacaan nilai atau hasil pengukuran, pada jarum menunjukkan angka 5. Maka, karena menggunakan kali 10, maka pembacaan angka dikali 10, maka hasil pengukuran adalah 5 dikali 10 sama dengan 50 ohm. Pengukuran arus. Hal yang perhatikan saat akan melakukan pengukuran arus adalah memperhatikan dari kemampuan alat ukur tersebut. Apabila alat ukur tidak mampu, maka alat ukur akan cepat rusak karena arus yang diterima terlalu besar. Adapun cara pengukuran arus listrik, yang pertama, putar selektor ke arah ampere. Kemudian, kalibrasi pengukuran dengan cara yang sama seperti pengukuran tegangan. Letakkan test lead kepada kabel positif dan negatif. Jangan sampai salah antara positif dan negatif. Merah adalah positif dan hitam adalah negatif. Yang terakhir adalah perlu pembacaan dari alat ukur sama seperti pengukuran tegangan. Dan yang terakhir itu perlu tetap memperhatikan keselamatan kerja karena pengukuran arus itu biasanya menggunakan listrik AC dan juga DC. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.